Dan saat itu yang mengerti tentang hal-hal mistis itu hanya Rangga, sang sweeper di kelompok gue. Satu persatu Rangga mengusir makhluk halus yang ada di tubuh mereka yang kesurupan. Rangga pun membacakan ayat suci ketika meminta keempat jin itu keluar. Dan yang paling seram adalah pada saat Rangga mencoba untuk mengeluarkan jin Islam di tubuh Ratna dan Sari, yang masih membaca ayat suci Al-Quran sejak tadi. Ketika Rangga membaca ayat suci, Ratna dan Sari pun menjawab secara bersamaan, Allahu la ilaha illallah, seakan mengikuti suara Rangga. Kalau cuman baca ayat kursi mah, saya juga bisa, Mas. Jawab Ratna dan Sari bersamaan, tapi suara mereka seperti seorang kakek-kakek. Rangga dibuat kaget mendengar hal tersebut. Tahun 2013 adalah tahun yang paling berkesan di hidup gue, karena banyak serangkaian peristiwa yang menurut gue menarik buat di-share. Salah satunya kejadian di malam pelantikan anggota Paskibraka, salah satu SMA negeri favorit di Bogor yang diselenggarakan di Gunung Salak. Dan kebetulan juga itu pertama kalinya gue mulai masuk di kalangan dunia pendakian. Bulan Juli tahun 2013 gue berencana naik ke Gunung Salak bersama kakak gue, sebut aja Boy dan geng. Sekaligus ada acara pelantikan Paskibra salah satu SMA di Bogor. Kebetulan kakak gue itu jadi panitia karena dia memang alumni Paskibraka dari SMA tersebut. Dan pagi itu kita mulai dengan menyiapkan segala sesuatu, mulai dari perlengkapan pribadi hingga perlengkapan rumah tangga. Maksudnya perlengkapan untuk acara pelantikan. Sekitar jam 1 siang kita berangkat menuju base camp pendakian Pasir Rengit, yang kurang lebih sekitar 2 jam dari pusat kota Bogor. Cuaca hari itu sangat mendukung, tapi karena gue pertama kali mau naik gunung ya berasa deg-degdug ya. Apalagi kali pertama itu gue langsung naik ke Gunung Salak. Gunung yang jalurnya luar biasa menantang ditambah cerita mistisnya. Back to story, setelah mengurusi maksi dan sebagainya kita mulai jalan di area kebun-kebun warga. Dan perasaan gue saat itu ya seneng, karena baru pertama kali langsung disuguhi pemandangan yang amat luar biasa indahnya. Perjalanan dibagi dalam 8 kelompok dan kelompok gue berada di kelompok pertama. Karena mayoritas perempuan. Leader tim gue yaitu kakak gue sendiri, Boy. Anggota ada 4 orang, ada gue, Reza, Vita, Yeni, Robi, dan Rangga sebagai sweeper, tapi dia gak suka mencuri. Jalan yang awalnya menyenangkan berubah drastis dikala kita menghadapi jalur yang kian sempit dan luar biasa licin. Padahal posisi lagi gak hujan sama sekali. Singkat cerita, sampailah kita di Kawah Mati. Di situ istirahat sebentar, foto-foto, sebat, dan lanjut jalan lagi. Selepas Kawah Mati itu, banyak kejadian yang menurut gue sulit buat dipikir pakai logika. Gak lama kita ketemu sama aliran sungai. Dan di situ ketua tim sekaligus kakak gue izin mau buang air. Jadi dia melipir agak ke samping. Di situ gue lagi ngotak-atik PSP gue yang sengaja gue bawa dari rumah. Karena pikiran gue naik gunung gak semenyenangkan itu. Lagi enak-enak main PSP, kakak gue datang dari arah Kawah Mati. Dia langsung nyeletuk. Lu semua parah. Masa ketua tim ditinggalin di Kawah Mati? Mana tim kedua? Gue tunggu gak dateng-dateng. Di situ gue langsung nyatuin dong. PA, kan lu barusan izin buang air ke arah sono. By the way, cara ngobrol gue sama kakak gue itu emang udah kayak temen banget ya. Vita juga nyatuin. Iya Boy, lu jangan ngebercandain kita. Mentang-mentang lu udah sering naik gunung, jangan ngebully yang pemula.
Dan Rangga sang sweeper langsung ngajak kita buat lanjut jalan karena kata dia Kawaratu udah deket. Sambil jalan juga gue mikir, kalau kakak gue ketinggalan di kawah mati, terus siapa yang ngobrol sama kita tadi sampai ke sungai dan izin buat buang air? Kita semua pun lanjut jalan sambil diam-diaman. Mungkin di pikiran masing-masing masih mikirin hal yang janggal tadi. Singkat cerita, kita pun sampai di tempat yang jadi camp kita. Entah gue lupa nama tempatnya. Dan sampai sekarang pun gue gak hafal jalur pendakian Gunung Salak, karena itu pertama dan terakhir kalinya gue naik ke Gunung Salak. Jadi harap maklum kalau ada salah penyebutan tempat, karena cerita ini berdasarkan ingatan gue doang. Semua kelompok pun mendirikan tendanya masing-masing. Total ada sekitar 7 tenda di tempat yang berbeda-beda. Dan jarak dari tenda satu ke tenda lain pun agak cukup jauh menurut gue kala itu. Acara dimulai dengan masak-masak dengan bahan makanan seadanya. Dan rata-rata juru masaknya itu cewek. Selesai masak-masak diadakan games. Gue lupa nama gamesnya, tapi yang jelas semacam TOD gitu deh. Sore itu pun dilewati dengan banyak tawa dari anggota pelantikan. Jam 9 selesai acara dan selesai makan malam. Kita pun lanjut bobo karena besok pagi harus turun balik ke rumah masing-masing. Lagi enak-enaknya mainin PSP karena gak bisa tidur. Itu posisi sekitar jam 1 malam. Tiba-tiba ada yang teriak dibarengin sama bunyi peluit yang jadi tanda dari masing-masing kelompok kalau ada tanda bahaya atau keadaan darurat lainnya. Gue beserta kelompok yang dipimpin kakak gue langsung menuju ke tenda yang ngasih tanda tersebut. Dan di situ ada sekitar 5 orang yang lagi kesurupan. Ada yang nari, ada yang desis-desis kayak ular, ada yang lompat-lompat layaknya pocong. Ada juga yang lagi ngaji, tapi itu bukan cara ngaji manusia pada umumnya. Gue bakal jelasin satu persatu siapa orang yang kesurupan itu dan penyebabnya. 1. Vita, kesurupan penari. Awalnya Vita seperti teman-teman yang lain, berbagi cerita, ceria, pokoknya gak ada yang aneh sama dia. Tapi semua itu berubah ketika dia haid. Ya, dia haid di rimbunnya hutan Gunung Salak, yang dimana menurut kepercayaan orang tertentu, darah haid wanita banyak mengundang makhluk gaib. Setelah haid dan memakai pembalut, dia jadi lebih murung dan jarang ngobrol sama teman di sekitarnya. Dan ketika semua udah pada tidur, Vita bangun dan beranjak keluar tenda. Sontak teman satu tendanya itu, kita sebut saja Dinda. "Fit, lo mau kemana? Masih tengah malam nih. Emang berani keluar sendirian?" Mengingat di luar tenda sudah sepi, yang tandanya semua sudah pada terlelap. Gak ada jawaban dari Vita. Akhirnya dengan sedikit takut Dinda mencoba mengikuti Vita untuk mengetahui apa yang dia mau lakukan. Begitu Dinda keluar tenda, dia melihat Vita berjalan mengelilingi tenda. "Fit, ngapain sih lo?" Dinda masih berpikir positif. Dia mencoba berpikir kalau Vita hanya ngigo tidur sambil berjalan. Pikiran positif itu pun hilang seketika. Ketika Vita sudah mengelilingi tenda sebanyak 1 putaran, dan dia mulai menari layaknya sinden yang sedang di atas panggung pertunjukan. Melihat itu, Dinda langsung lari ke dalam tenda dan membangunkan teman-teman lain yang sedang enak-enak tidurnya. 2. Intan, kesurupan ular. Tidak ada yang tahu kapan Intan keluar tenda, dan gak ada yang menyadari bahwa salah satu teman satu kelompok mereka sudah agak jauh meninggalkan tenda. Jam 12 lebih Adam kebelet buang hajat. Dia dilema antara keluar tenda atau tetap di dalam tenda. Dengan dia menahan sakit perutnya itu.
Dengan terpaksa dia membangunkan salah satu teman dekatnya yang bernama Eki.